Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradis Oktavianto. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya pada praktikum microcontroller 2 dengan judul Rancang Bangun Sistem Keamanan Pintu Rumah menggunakan microcontroller dan aplikasi Android. Jadi di sini saya akan mempresentasikannya. Jadi di sini saya menggunakan sensor PIR dan sensor LDR. Lalu untuk ini input, untuk outputnya ini kita menggunakan servo motor dan lampu LED. Jadi langsung saja ya. Jadi kurang lebih sensor PIR itu seperti ini, dimana sensor ini bekerja ketika hanya menangkap infra merah. Jadi pada awalnya saya mengira kalau si sensor PIR ini bekerjanya itu kalau ada suatu gerakan kayak arah-arah gitu, kurang lebih seperti itu. Di sini sensor PIR saya implementasikan seperti itu. Saya kira bila ada gerakan atau apa, itu sensor PIR akan bekerja, karena pada dasarnya saya kira ini kan sensor gerak, jadi bekerja karena gerak. Tapi setelah saya mengerjakan proyek ini, ternyata sensor ini berfungsi untuk menangkap inframerah atau suatu suhu tubuh manusia seperti itu. Lalu kedua, gini menggunakan info sensor LDR, di mana sensor ini bekerja ketika menerima cahaya. Di sini saya mau apa itu? Di sini saya berpikirnya kalau di sini kenapa saya menggunakan sensor LDR itu untuk spekulasi bahwa bila mana ketika perampok itu ingin masuk ke rumah, itu terkadang lampu motor atau senter yang di bawah itu bisa tertangkap cahayanya menggunakan sensor ini. Saya berpikirnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke output LED. Di sini cukup simpel untuk LED-nya. Di sini LED cuma berfungsi untuk lampu alarm aja, dimana kedua kakinya itu memiliki aliran positif dan negatif seperti itu. Lalu selanjutnya saya menggunakan output servo motor, dimana di sini berfungsi untuk sebagai trigger. Jadi ketika untuk servo sendiri ini berfungsinya itu ketika mendeteksi adanya gerakan ataupun LDR itu mendeteksi adanya cahaya, maka si servo motor ini bergerak sekitar 90 derajat. Itu kurang lebih dari ini lurus jadi mengkok ke sini seperti itu. Jadi kita mungkin langsung saja. Nah, ini untuk kodularnya. Untuk tampilan kodularnya seperti ini. Sebentar ya. Nah, untuk aplikasinya seperti ini tampilan awalnya. Jadi ketika kita pencet keluar ya keluar. Kalau kita verifikasi fingerprint kita pencet, itu akan keluar seperti ini. Nah, ini second with your fingerprint. Lalu ini untuk diagram bloknya, dimana mungkin saya akan jelaskan sedikit aja ya. Nah, di sini ketika button satu fingerprint ini dipencet, lalu akan menerima autentikasi. Nah, ketika fingerprint satu ini yang sudah terverifikasi pada sebuah smartphone, ketika berhasil, maka backgroundnya akan berwarna hijau dan akan menuju ke layar kedua, ke blok 2 ini maksud saya. Nah, kalau gagal, backgroundnya akan berwarna merah seperti itu. Ketika memencet button 2, di sini saya button 2 itu saya memakai button 2 sebagai ini keluar. Jadi ketika dipencet, maka akan menutup aplikasi seperti itu. Lalu ini ketika fingerprint 1, ketika autentikasi dari fingerprint tadi itu gagal, maka background akan berwarna merah dan aplikasi akan tertutup seperti itu. Lalu pada diagram blok kedua ini akan menjelaskan sedikit-sedikit ya.
Ini ketika button 1 dipencet, maka akan memanggil database Firebase dari database tadi. Itu terdapat dua, ada pintu terkunci dan pintu tidak terkunci, seperti itu. Lalu seperti ini kurang lebih ya. Kita change ini. Sebenarnya untuk aplikasi ini tidak begitu susah, tapi yang menurut saya yang susah itu pada bagian diagram bloknya ini, dimana kita menggunakan logika kita sendiri, seperti itu. Lalu kita lanjut ke rangkaian gabungan dan aplikasi kodular. Jadi akan saya perbesar dan akan saya jelaskan sedikit-sedikit yang maksud saya. Jadi pada awalnya rangkaiannya seperti ini. Nah, di sini si servo motornya itu di sini saya beri seperti besi di sini untuk mendorong pintu ganda ini. Jadi ketika sensor bir ini mendeteksi pergerakan atau sensor inframerah atau suhu panas orang yang bukan pemilik rumah itu, jadi ini akan bergerak sekitar 90 derajat. Bisa juga diatur pada 180 derajat, itu tergantung pada Arduino nya, seperti itu. Ada settingannya di sini. Jadi ini akan menutup seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu bila kita lihat lagi, di sini ada LED, di sini LED. Karena ini cuman seperti prototype, maka kurang lebih seperti inilah. Tapi ini LED-nya taruh di salah satu kamar pemilik rumah, seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah tampilan pada ini kan pada aplikasi pada screen 1. Nah, ini adalah tampilan pada screen 2, dimana ketika kita di sini keadaan ketika sensor LDR itu menerima cahaya, dimana memiliki nilai 1450. Kalau pada Arduino nya itu saya setting bila di atas 1450 berarti itu keadaan dalam terang, dimana rumah itu tidak aman dan kunci gandanya ini kan akan bergerak menutup. Lalu pada codingan tadi, kalau di bawah 1450 ini atau 1350 ini otomatis si LDR ini dalam keadaan tidak menerima cahaya atau rumah aman. Jadi pintu ganda ini dalam keadaan tidak terkunci, seperti itu. Nah, di sini ada dua button, dimana ini adalah untuk mengontrol pintu gandanya ini secara manual menggunakan aplikasi salah satu pemilik rumah, seperti itu. Bila dipencet salah satunya, itu akan terdeteksi pada Firebase nya bahwa pintu rumah itu akan terkunci. Jadi kurang lebih seperti itu dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.